Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan menceritakan film peperangan baku hantam yang berjudul Warrior of the Rainbow Sidiq Bale. Film ini mengisahkan perjuangan penduduk pribumi Taiwan melawan penjajahan Jepang yang diangkat dari kisah nyata tragedi Wusei di Taiwan pada tahun 1930. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, yuk simak dulu videonya sampai habis. Di awal film terdapat scene di sebuah hutan beberapa kelompok suku pribumi yang mengejar seekor bagong. Kemudian mereka memanahi dan menembakinya. Bagong itu tertembak dan mati. Tiba-tiba ada sekelompok suku pribumi yang lain, yaitu suku Mahebu dari sisi sungai, menembaki dan membuat beberapa suku yang mengejar bagong tadi mati. Seorang pemuda yang bernama Mauna Rudo langsung bergegas mengambil bagong tersebut dengan melompat menyeberangi sungai. Mauna mau menggali kepala dari suku pribumi yang mati tadi. Ternyata bala bantuan dari suku pribumi tadi yang lari datang dan mengejar Mauna dan menembakinya. Bagong yang dibawa Mauna terjatuh ke sungai dan Mauna mencoba mengambilnya. Dan ia terus ditembaki. Akhirnya karena kelincahan Mauna Rudo, dia berhasil selamat. Dan dia beserta sukunya kembali ke desa dengan membawa bagong tersebut dan merayakan keberhasilannya. Penduduk desa sangat senang dan menganggap Mauna sebagai pahlawan. Scene beralih di mana Mauna ditato wajahnya sebagai lambang kedewasaan di suku Mahebu yang menjadi simbol penjaga bagi suku tersebut. Dan film pun baru dimulai. 20 tahun kemudian pada tahun 1895, Pulau Taiwan diserahkan kepada Jepang di bawah perjanjian Shimonoseki antara Jepang dan Cina. Suku asli dari Taiwan banyak yang memberikan perlawanan kepada Kaisar Jepang. Akan tetapi mereka kalah akibat masih bercerai-berai. Dengan senjata yang lebih modern, pasukan Jepang berhasil menumpas mereka semua. Untuk memudahkan mereka menguasai Pulau Taiwan, mereka mencoba mengeksploitasi hutan dan sumber daya alam yang ada di sana. Dan disitulah tempat Mauna Rudo tinggal. Scene beralih di mana Mauna Rudo dan ayahnya yang menjadi ketua suku di Mahebu sedang berburu rusa untuk syarat pernikahan Mauna. Malamnya suku Mahebu menari-nari dan berpesta dari hasil tangkapan rusa tersebut dan merayakan pernikahan Mauna. Keesokannya Mauna dan temannya ke tempat pegadaian dan membeli kebutuhan untuk sukunya. Di sana mereka bertemu oleh suku Tanbara yang merupakan musuh bebuyutan mereka yang ada di awal scene film tadi. Akhirnya terjadi cekcok antara temu walis yang masih kecil dengan Mauna. Kemudian Mauna dan teman-temannya kembali ke suku Mahebu dengan berlari, kemudian mengambil senjata. Semua pemuda Mahebu dikumpulkan untuk menghabisi suku Tanbara yang sedang pulang dari pegadaian. Akan tetapi semuanya gagal dan suku Tanbara berhasil lari. Scene beralih di mana pasukan Jepang sudah ada di pegadaian dan mengusir semua orang di sana. Kemudian pasukan Jepang mulai mencoba menginvasi suku-suku pedalaman lewat sebuah tebing. Ternyata di atas tebing mereka sudah diperhatikan oleh suku pedalaman yang siap menyergap mereka. Dan pasukan Jepang ditembaki dan mereka dijatuhi jebakan berupa batu dari atas tebing. Dan pasukan Jepang akhirnya memutuskan untuk mundur. Akan tetapi mereka akhirnya dibantai habis oleh pasukan suku pedalaman. Scene beralih di mana pasukan Jepang menggunakan rute lain dalam penyerangan. Suku pedalaman yang menyadari hal itu melakukan penyergapan terlebih dahulu kepada pasukan Jepang dengan semangat membara mereka menghabisi pasukan Jepang. Tapi mereka tidak menyadari bahwa pasukan Jepang menyerang kediaman mereka. Dan tentara Jepang berhasil menduduki tempat tinggal suku-suku pedalaman tersebut dan menembaki pemuda-pemuda yang melawan. Akhirnya Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah pegunungan dan hutan tersebut. Di lain sisi mereka yang berjuang di garis depan dapat dipukul mundur akibat kalah jumlah dan senjata yang kurang modern. Di situ juga ayah Mauna Rudo terkena granat dan membuatnya sekarat. Mauna Rudo dan ayahnya beserta pasukan suku Mahebu yang tersisa lari kembali ke sukunya. Dan di saat detik-detik terakhir kematian ayahnya, beliau berpesan kepada Mauna untuk mengusir para penjajah yaitu pasukan Jepang dan menjadikan Mauna sebagai kepala suku Mahebu selanjutnya. Saat mereka sampai di kediaman suku Mahebu, alangkah terkejutnya mereka, suku Mahebu sudah dikuasai Jepang. Keesokannya pasukan Jepang menyuruh para pemuda yang memiliki tengkorak kepala di mana sebagai simbol kejantanan mereka dalam memenggal kepala musuh harus dikuburkan. Di sini terlihat Mauna Rudo memiliki 2 karung yang berisi kepala dari musuh-musuhnya. Mauna yang tidak terima akhirnya baku hantam dengan tentara Jepang. Scene beralih pada sebuah desa bernama Wusei di tahun 1930. Dan sudah banyak berdiri sekolah, klinik, toko sembako, kantor pos, warteg, dan lain-lain. Suku-suku pedalaman di sana dipaksa untuk bekerja dan membangun desa tersebut dan hanya diberi upah sedikit. Dan mereka habiskan untuk membeli botol anggur ilalang. Di sana terdapat suku pedalaman Mahebu. Karena dia bisa berbahasa Jepang, akhirnya ia diangkat menjadi polisi Jepang untuk mengawasi desa Wusei.
yang bernama asli Dakis dan mengganti nama Jepang menjadi Jiro. Shin beralih di wilayah suku Maebu. Di sana terlihat Mao Naruto yang sudah menua dan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap penjajahan Jepang atas sukunya. Di sana juga terdapat seorang yang bernama Pawan. Pawan bercerita di sekolahan Pawan dan teman-temannya selalu diperlakukan berbeda oleh gurunya dibandingkan dengan murid-murid Jepang. Shin beralih di mana beberapa pemuda dari suku pedalaman membawa potongan kayu besar dan berjalan di pinggir tebing. Karena habis hujan, tebing itu licin dan membuat seorang pemuda yang bernama Awi terpleset dan membuat potongan kayu yang dibawanya itu jatuh ke jurang. Petugas yang menjadi pengawas dari suku Maebu memiliki watak yang arogan dan memarahi mereka akibat hal sepele, yang bernama Yoshimura. Dan saat mengetahui bahwa kayu dari Awi hilang jatuh ke jurang, Yoshimura pun marah dan memukuli Awi dan teman-temannya. Mao Naruto datang untuk menghentikan pertikaian tersebut. Yoshimura yang arogan malah mencaci maki Maona dan lainnya. Maona dan lainnya pun pulang dan tidak memperdulikan hal itu. Shin beralih di mana Tado Maona yang merupakan anak Mao Naruto akan berburu dengan teman-temannya beserta ayahnya untuk syarat pernikahan. Mereka melihat seekor rusa dan mengejarnya. Tiba-tiba Pawan datang dan mencoba mengejar rusa yang tercebur di sungai, dan dia berhasil menangkap rusa tersebut. Terdengar suara tembakan. Mereka semua menghampiri suara tersebut. Alangkah terkejutnya Maona bertemu Walis yang sudah menjadi dewasa dan anggota suku Tanbarah lainnya. Maona kesal karena mereka memasuki lahan buruan suku Maebu dan pertikaian pun terjadi. Kojima yang merupakan petugas pengawas suku Tanbarah mencoba menghentikan pertikaian di mana dia menjelaskan bahwa alasan mereka di sini untuk mengajarkan anak Kojima berburu. Tiba-tiba dengan sombongnya anaknya ngomong gini. Dan Pawan datang dan bingung apa yang terjadi. Akhirnya Maona menghentikan perselisihan tersebut dan pergi bersama yang lainnya. Kemudian suku Maebu berpesta dan menari setelah mendapatkan buruan mereka dan merayakan pernikahan Wawan dan Lubi. Di sini terlihat Maona sering mengumpulkan korek api. Ternyata ia mengumpulkan sebagai amunisi senapan. Tiba-tiba Yoshimura datang dan dia disambut dengan ramah. Toda mencoba memberikan air minum kepadanya, tapi dengan arogannya Yoshimura menolak dan marah kepada Toda karena mengotori bajunya. Yoshimura kemudian dipukuli oleh para pemuda suku Maebu yang kesal. Maona yang melihat hal itu lari dan mencoba menghentikannya. Terlihat Yoshimura yang sudah babak belur dan menangis. Masih aja di sini Yoshimura malah mengancam Maona dan lainnya. Keesokannya Maona dan Toda datang untuk meminta maaf. Akan tetapi Yoshimura sudah melaporkan kejadian kemarin kepada pihak Jepang dan dengan arogan memarahi dan mengusir mereka semua. Shin beralih pada Dakis dan temannya yang merupakan dari suku Maebu sedang membicarakan kasus Toda, di mana mereka mengerti bahwa suku Maebu akan lenyap sebentar lagi. Dakis kemudian mendatangi Maona dan mengingatkan betapa kuatnya Jepang yang memiliki banyak pasukan, meriam, pesawat, dan lain-lain agar Maona tidak gegabah menyerang Jepang. Di sana Maona menjelaskan, Jepang sudah banyak melakukan kekejaman saat menjajah dan penderitaan kepada suku pribumi. Maona kemudian tidak akan menyerang Jepang dengan gegabah karena dia tahu betul kekuatan Jepang. Dakis pun pergi meninggalkannya. Tiba-tiba Maona didatangi arwah ayahnya dan mengajak Maona bernyanyi lagu perjuangan suku Maebu. Dan ayahnya menceritakan banyak hal mengenai perjuangan dan akhirnya arwah ayahnya menghilang. Dan disitu pula bangkitlah semangat Mao Naruto. Pada malamnya para pemuda berdiskusi dan berniat untuk menyerang Jepang di mana 2 hari lagi akan ada perayaan olahraga dan orang Jepang akan berkumpul semua di Wuse. Mereka kemudian berkumpul di rumah Maona dan meminta izin. Awalnya Maona menolak dan memberitahu bahwa mereka akan mati jika menyerang Jepang. Akan tetapi dengan gagah berani dan semangat membara para pemuda Maebu, akhirnya tetap bersikukuh untuk menyerang Jepang karena tak tahan atas penderitaan selama ini. Maona pun akhirnya menyetujui hal itu dan memberikan sejumlah amunisi senapan untuk mereka dan memberitahu agar mereka bisa menyembunyikan hal ini dari orang Jepang agar rencana penyerangan pun sukses. Maona menyuruh untuk memberitahu ke-12 ketua suku bahwa 2 hari lagi mereka semua akan berkumpul di Wuse dan mereka akan melakukan persembahan darah. Kemudian semua pemuda bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran dan seorang pemuda diutus untuk segera memberitahukan kepada semua ketua suku di sana. Ada beberapa ketua suku yang setuju dan ada yang juga tidak setuju. Karena hal itu hanya bunuh diri aja.
Suku Paran tidak ikut dan hanya memberikan tempat untuk anak-anak dan wanita suku yang ikut bertempur untuk melangsungkan keturunan mereka. Keesokannya semua orang Jepang sudah berkumpul dan mempersiapkan acara olahraga besok. Terlihat anak Kojima dan istrinya di sana untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan Kojima tidak bisa ikut karena ditugaskan di suku Tanbara. Dakis yang sudah mengetahui hal itu mencoba menghentikan Mauna Rudo untuk tidak menyerang dan memperingatkan kekuatan Jepang. Tapi tekad Mauna dan para pemuda sudah kokoh untuk menyerang Jepang besok dan meyakinkan Dakis akan hal itu. Dan akhirnya Dakis membantu mereka dan menyarankan untuk menyerang pos-pos polisi karena terdapat banyak senapan dan amunisi di sana. Seseorang yang disuruh memberi pesan kepada para ketua suku Wuse sudah kembali dan memberitahu bahwa hanya ada 6 suku yang bergabung dan hanya ada 300 orang pasukan aja. Malamnya mereka mulai menyerang pos polisi dan membunuh semuanya termasuk Yashimura dan mengambil senapan dan amunisi mereka. Scene beralih di mana Mauna mencoba meyakinkan ketua Dado di mana para pemuda suku Gungu mereka sudah siap bertempur, tapi ketua Dado tidak mengizinkan hal itu. Mauna kemudian meyakinkan ketua Dado dan akhirnya ketua Dado mengizinkan untuk ikut berperang melawan Jepang. Semua pasukan Sidik Bale sudah berkumpul dan bersiap menyerang. Terlihat di Wuse sudah banyak orang Jepang dan polisi Jepang yang berjaga. Pagi hari dengan kabut yang tebal membuat suasana lebih mencekam. Di lain sisi, Mona sedang membangkitkan semangat pasukannya untuk menyerang dan memburu kepala musuh. Scene beralih di mana Pawan dan teman-temannya dipukuli oleh gurunya yang kejam. Dakis yang sudah mengetahui akan terjadi penyerangan, dia membawa baju suku Sidik Bale agar saat penyerangan dia dan keluarganya dapat diselamatkan. Dia melihat istrinya memakai baju kimono Jepang dan mencoba menghentikan hal itu, tapi dia ditugaskan untuk bermain piano pada apel pagi. Saat semuanya sudah berkumpul dan acara apel dan lagu kebangsaan dinyanyikan, tiba-tiba seorang berlari dan memenggal kepala polisi Jepang dan penyerangan pun dimulai. Polisi Jepang yang melihat hal itu mengejar orang yang memenggal kepala polisi tadi dan apel tetap dilanjutkan. Dan itu adalah sebuah jebakan dan polisi yang mengejar tadi dibantai habis oleh pasukan Sidik Bale yang menunggu. Kemudian seorang memberikan sinyal bahwa penyerangan dimulai dan semua pasukan Sidik Bale menyerang. Semua yang ada di Wuse pun panik dan banyak orang Jepang dan polisi Jepang yang dipenggal kepalanya. Dakis kemudian mengganti pakaiannya dan mencari istrinya untuk dipakaikan pakaian suku Mahebu. Dan akhirnya istrinya berhasil diselamatkan. Semua wanita bersembunyi di sebuah gudang. Pawan dan teman-temannya pun ikut menyerang dan membunuh gurunya dan beserta orang-orang Jepang. Semua orang Jepang di sana dibantai habis. Yang bersembunyi di gudang tadi pun ditembaki hingga pada mati. Kojima memiliki firasat yang tidak enak pada hari itu. Ia mengkhawatirkan istri dan anak-anaknya. Ya benar saja, karena anak dan istrinya dibantai habis di Wuse. Terlihat scene 2 orang komandan Jepang yang berlari dari kejaran pasukan Sidik Bale. Dan salah satunya jatuh ke semak-semak, dan yang satunya lagi lari meninggalkannya. Kemudian yang lari pun ditembak oleh pasukan Sidik Bale yang sudah menunggu. Komandan yang jatuh di semak-semak ternyata masih selamat, dan lari menyelamatkan diri. Kemudian dia melaporkan kepada pos polisi yang tersisa. Dan melapor bahwa orang-orang Wuse telah memberontak, kemudian mereka semua pergi dari sana. Komandan Jepang yang berada di pusat memerintahkan untuk mengepung dan menyerang Wuse. Di lain sisi, Takun, seorang suku Tanbara, mengajak Temu Walis yang menjadi ketua suku Tanbara untuk bergabung dengan Maona dan membunuh Kojima yang merupakan polisi Jepang. Akan tetapi Temu Walis membela Kojima karena telah berbuat baik selama ini. Kojima merasa dia yang sudah baik hati kepada suku Tanbara dikhianati. Ia pun marah dan memberitahukan bahwa Jepang memiliki senjata yang canggih dan pasukan yang banyak. Dan dia merasa mereka tidak bisa mengalahkan Jepang. Lalu Kojima mencoba mengadu domba suku Tanbara dan suku Mahebu dari masa lalu kedua suku itu yang kelam. Akhirnya Temu Walis dan yang lainnya tidak jadi bergabung dengan Maona. Scene beralih di mana Maona dan yang lainnya sudah berhasil menguasai Wuse. Tiba-tiba pesawat pengintai Jepang datang. Pasukan Sidik yang panik langsung menembakinya. Maona kemudian menenangkan mereka dan menyuruh mereka pergi kembali ke hutan untuk melakukan perang gerilya, serta memotivasi dan membakar semangat mereka. Di lain sisi, pasukan Jepang yang berjumlah besar menuju Wuse. Scene beralih di mana para wanita yang hamil mengungsi ke suku Paran. Jenderal Jepang dan pasukannya sudah berada di Wuse dan melihat banyak sekali mayat yang berkelimpangan di sana, dan mereka tidak menemukan suku pedalaman yang mereka cari. Jenderal Jepang itu diberitahu tentang kejadian dan pasukan suku pedalaman tersebut. Dengan arogannya dia meremehkan suku pedalaman dan menganggap mereka hanya hewan liar, dan memerintahkan mengepung suku pedalaman dan menyerang para pasukan Sidik Bale.
Scene beralih di mana Pawan dan teman-temannya mengantarkan para wanita dan anak-anak untuk mengungsi. Akan tetapi para wanita dan anak-anak itu ingin bunuh diri karena mereka berpikir mereka hanya menjadi beban aja. Di sini Pawan dan teman-temannya mencoba menghentikan, tapi gagal dan akhirnya mereka semua bunuh diri. Dakis membunuh istri dan anaknya, kemudian dia bunuh diri juga. Keesokannya beberapa pasukan Sidik Bale menyerang dan mencuri beberapa senapan mesin milik tentara Jepang. Tentara Jepang mulai mengepung pasukan suku pedalaman. Mereka mengejar seseorang yang menjadi pengalih perhatian dari pasukan Sidik Bale. Dan di sana pasukan Jepang malah saling bertabrakan dan terjatuh. Kemudian mereka ditembaki oleh pasukan Sidik Bale yang dipimpin Ketua Dado. Dan pasukan Jepang dapat dipukul mundur sementara. Pasukan Jepang yang menyerang lewat rute tebing juga diserang. Mereka semua dibantai habis oleh pasukan Sidik Bale. Di lain sisi pasukan Jepang yang menyerang lewat rute sungai ditembaki menggunakan senapan mesin yang dicuri tadi dan berhasil dipukul mundur. Scene beralih di mana Pawan dan teman-temannya bertugas mengantarkan amunisi dan persediaan kepada pasukan Ketua Dado. Pawan mengabari bahwa seluruh keluarga Ketua Dado bunuh diri dan ada kabar bahwa tentara bantuan Jepang akan datang. Karena terpukul akan kabar itu, dia pun bunuh diri di sana dan memerintahkan pasukan untuk mundur. Benar saja di mana meriam dari pasukan Jepang membombardir pasukan Sidik Bale. Mereka semua lari dan merusak jembatan. Jenderal Jepang sangat marah karena mendengar kabar bahwa pasukan yang mengepung suku pedalaman kalah telak. Mereka kewalahan dengan perang gerilya pasukan Sidik Bale. Pasukan Sidik Bale yang kuat dan lebih tahu tentang wilayah pegunungan itu dapat dengan mudah menghancurkan pasukan Jepang. Scene beralih di mana Pawan dan teman-temannya memberitahu kepada Mauna bahwa Ketua Dado telah tewas di pertempuran. Di lain sisi, jenderal yang sudah pasrah dan marah besar memerintahkan untuk mengebom menggunakan gas beracun. Di lain sisi, suku Tanbara diminta untuk menjadi tentara Jepang dan memburu Mauna dan yang lainnya. Keesokannya mereka mulai memburu Mauna dan pasukannya. Pasukan Tanbara mulai membunuh satu demi satu pasukan Mauna. Scene beralih di mana pesawat membawa bom gas beracun sudah terbang ke pegunungan dan mulai mengebom dan membuat banyak penduduk suku pedalaman keracunan dan mati. Mereka yang masih hidup dan keracunan memilih bunuh diri daripada menderita. Keesokannya Temuwalis menolak untuk berperang lagi karena ia merasa hanya sebagai alat balas dendam para pasukan Jepang. Kojima lalu meyakinkannya untuk tetap berperang di pihak Jepang karena Monarudo juga telah menyebarkan berita untuk memenggal kepala Temuwalis. Tiba-tiba ada Pawan yang lari untuk mengalihkan perhatian pasukan Jepang. Saat prajurit Jepang mengejarnya ke hutan, mereka sudah ditunggu dengan pasukan Sidik Bale dan membantai mereka semua. Baku tembak pun terjadi, karena pasukan Jepang kewalahan mereka pun mundur dan meminta pasukan Sidik Bale ditembaki meriam. Mereka mengira tembakan meriam itu akan membuat pasukan Sidik Bale kabur. Ternyata mereka tetap menyerang dan menggempur pasukan Jepang. Baku tembak pun terjadi dengan begitu sengit. Pasukan Jepang mencoba mundur. Di sini teman-teman Pawan mulai tewas satu persatu. Di lain sisi pasukan Tanbara terkena jebakan pasukan Todarudo, anak dari Monarudo, dan mereka ditembaki lalu pasukan Tanbara lari dan akhirnya berhenti di sungai dan terjadilah baku hantam di sana. Di sini Temuwalis mati dibunuh Toda anak Monarudo. Scene beralih di mana pasukan Mauna yang tersisa mencoba mengejar pasukan Jepang yang kabur menyeberangi jembatan. Alangkah terkejutnya mereka di ujung jembatan sudah ada pasukan Jepang yang menunggu dan kemudian menembaki mereka dengan meriam. Akhirnya perang itu pun selesai. Di sini Monarudo tidak pernah ditemukan. Ternyata Mauna masih hidup dengan pasukan Mauna yang tersisa. Ia bersembunyi di hutan. Akhirnya para suku yang ada di Wuse dipindah ke camp Jepang agar mereka mudah diawasi. Dan film pun akhirnya tamat. Film ini sungguh mengharukan dan banyak sekali nilai patriotisme dan nasionalisme yang dapat dipetik. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke sobat jagoan, jika kalian ada film yang ingin saya ceritakan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.